Ya, teman-teman masih di Tukar Pikiran ya. Ada CAMP ya, Campina Ice Cream Industry. Ya, es kriman ini ya. Teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli ya, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita dan kita bertukar pikiran. Artinya mudah-mudahan apa yang saya bahas ada sebagian yang sama lah ya. Walaupun ada yang berbeda, silahkan simpan. Nanti apabila harus dikembalikan lagi ya ambil aja lagi, yang nggak jadi masalah ya. Dan kepada teman-teman yang sudah berkomentar terima kasih, dan kepada teman-teman yang belum dibahas mohon bersabar aja. Terus kepada yang udah subscribe juga terima kasih ya, dan yang sudah mengkritik itu sangat luar biasa, saya sangat terima dengan lapang dada. Dan harus ada perbaikan, betul harus ada perbaikan, karena semakin banyak yang memberikan masukan itu semakin bagus ya. Baik teman-teman, ada emiten BSBK yang belum ya, terus LUCK, UNTD, Atla, BUL, DFAM, Bapak ya, sama Mbak IIM. Nanti mungkin setelah ini ya kita bahas ya. Baik, kita bahas ini dulu ya, untuk CEM dulu ya. Kuartal 2 nya udah keluar, menurun ya, menurun pendapatan net income-nya menurun dari 31 ke 20 untuk kuartal yang sama di tahun yang berbeda. Untuk kuartal 1 ke kuartal 2 nya sama ya. Kita lihat revenue-nya dulu. Revenue juga menurun ya. Mungkin kemarin musim hujan kali ya, jadi es krim kurang laku kali ya. Padahal sekarang musim panas ya. Berarti kalau musim panas sekarang kuartal 3 nya nih bagus nih kayaknya gitu ya, kayaknya ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Harusnya meningkat lah gitu kan, jangan sampai pendapatannya menurun terus. Ini ya pendapatan kuartal 2 itu kan meningkat 298. Net income-nya 20. Terus pendapatan 25 kuartal 1 257. Pendapatannya 20, berarti yang kuartal 2 ini tidak bisa menghemat ya. Harusnya kalau bisa menghemat lebih besar daripada kuartal 1, karena pendapatannya aja beda ya. Baik, untuk PER-nya ada di 14.33, artinya masih agak mahal dikit, belum under value. Terus PBB-nya 1,67, masih standar ya, di bawah 2. Karena kalau nggak salah dia bagian dividen deh. Oh iya, bagian dividen tuh. Kalau bagian dividen wajar ya, di atas 1 ya. EPS-nya ada, PBP-nya benar 1,67 udah ya. Terus DER-nya dia nggak punya hutang ya. ROE-nya 11.61, artinya bagus nih ROE-nya ya, di atas 10. Bagus. Apalagi ini dia bagian dividen ya. Kalau dia total jadi 8%-an lah per tahun ya. Kita lihat untuk cash-nya 264, equity-nya 972. Hutang nggak ada, wah. Perusahaan sehat ini ya. Kita akan lihat, kita sudah ini nih, profil dulu nih. Kita butuh yang namanya yang cut-lossan ada berapa orang. Yang cut-lossan banyak, tapi Juni pada ngambil lagi ya. Wah, udah banyak yang cut-loss, malahan sekarang Juni pada ngambil, karena di bawah kali ya, karena di bawah dia pada ngambil lagi ya. IPO-nya 330 2017. Masyarakatnya 9,48 ya, sedikit berarti ini ya. Ini mah dibiarin aja, kayaknya naik sendiri kan. Turun sendiri, naik sendiri ya. Kita langsung ke Pondacat. Nah, secara Pondacat untuk 1 tahunan dia lagi under value-nya ya, karena longsor. Terus 3 tahunan juga lihat masih sama ya. Cuman dia tidak jauh dari harga 400 ya, teman-teman. Ketika harga 400 menembus 400 lebih dikit aja, 423 tuh langsung dilongsorin. Jadi mungkin hati-hati area setelah 400 ya. Mungkin kalau mau buy. Kalau mau beli itu di area 300-an lah ya, untuk berdasarkan Pondacat. Tapi kita nanti hitung berdasarkan PER ya. Kalau PER kan, kalau ini kan harganya standar nih ya, standar dari bawaannya. Nah, ketika dia menyentuh harga bawah minnya, dia mantul gitu ya. Cuman ini setelah perjalanan jauh ternyata dipantulin lagi, tapi dia bisa menembus dengan cepat. Dipantulin lagi ke sini, bisa menembus dengan cepat enggak? Biasanya kayak kalau turunnya cepat ya, biasanya mantulnya juga cepat ya. Kita akan hitung berapa PER sama PBP-nya ya. Udah saya siapkan di sini ya. Oh, PBP-nya belum. PBP.
PBP-nya belum untuk 3 tahunan, kita hilangkan dulu. Baik, untuk min-nya itu kan 16.61. 16.61 dikali, kita butuh EPS. EPS-nya mana nih? Kamu kebuka ya? Bentar ya. EPS-nya itu di TTM ya, 1731. 17.31. Tinggal pakai sama dengan, kita enter 287 ya. Ini harga wajar itu 287. Nah, kita akan hitung berdasarkan PBP. PBP itu kita ini hapus dulu ya. Ini hapus dulu, teman-teman. Kita butuh harga tengah-tengah PBP-nya itu 1.95. 1.95 dikali harga buku. Harga bukunya itu ada 148.62. 148.62 sama dengan 289. Artinya harga berdasarkan harga buku itu 289. Sekarang harganya berapa? Kita lihat ke lukisan market maker ya. Berarti kalau 289 kita bahasa BP ya, di sini area sini ya. 289. Nah, area sini ya. Jadi area sini 289 itu harga apa namanya? Harga berdasarkan harga wajar berdasarkan PBP ya. Kalau kita lihat berdasarkan per 287. Ini enggak jauh-jauh amat ya, 287. 289 artinya di 280-an ya. Jadi di area 280-an harga wajarnya itu, makanya dia dilongsorin lagi ya. 280 di area mana nih? Ya area sini nih, harus sini. Sini ada candle nggak di sini? Udah datar, euy. Area berapa ini? 300 ya. Jadi teman-teman, untuk CEM ini emang harga wajarnya kan 280 baik berdasarkan per ataupun PBP itu hampir seimbang ya. Kita tulis dulu di sini ya, sebentar ya, kita tulis dulu sebentar. Ya, udah saya tulis ya, tinggal saya kasih tanggal aja 02 ya, berarti 02 artinya di sini ya. Terakhir ini 02 ya. 02/08/2024. Ya, nah sekarang kita lihat berdasarkan candle ya. Nah, ini jangan apa namanya? Ada harga wajar, ada harga bandar, ada harga candle. Menurut saya penurunannya ya, dia akan lebih baik menuju ke 193 dulu. Kenapa? Karena di sini ada candle bullish yang dua mata sisi ya. Si malakama artinya dia ke atas tapi cenderung dia mau ke bawah lagi. Ya. Seperti itu, harus ke sini dulu yo. Bukan harus ya. Pingin saya itu kalau menuju ke 198 9 berapa nih? 193 ya, kita kasih tanda aja ya. Nah, kalau pergi ke 93 atau 94 ya. Berapa sih ini? Suka nggak pas deh kalau di sini deh. 194 ya. 194 andaikan bisa menembus 194 dan diam dan sideways itu lebih baik. Lebih baiknya kenapa? Karena dia ada candle bullish yang si malakama ini ya. Di sisi lain dia akan ke atas, tapi di sisi lain dia akan menuju ke arah sini. Jadi udah kasih tahu nih mau ke sini. Kalau ke sini kan lebih murah tadi kalau dari harga apa namanya? Dari harga fundamental atau harga wajarnya, berarti di sini udah murah gitu kan. Di sini kan 2 hari dia mengalami penurunan yang signifikan ya. 2 hari 30% ya. 30% dia kan biasanya candlenya dia penurunan sampai berapa nih? Dia dijeblogin mulu ya dia. 40% ya. 40%-an ya. Dia punya satu kesempatan lagi untuk menurunkan ya, satu kesempatan lagi untuk menurunkan biar tidak kena UMA. Andai kan dia mau memanfaatkan itu bisa aja, artinya tidak kena UMA ya. Tapi kalau mau ditahan mungkin itu lebih baik ya. Cuman saya berpikir lebih baik lagi ke 19 diturunin aja dulu. Tapi harus hati-hati cara nuruninnya ya, tahan dulu baru turunin lagi ya. Kalau untuk di up ya silahkan aja kalau mau di up ya. Lihat candle yang warna apa namanya? Gap ini nih ketutup ya, gap di area 282 udah ketutup ya. Saya bilang kalau kesini dulu bagus nih ya.
udah ini fundamentanya bagus bagi independen juga. Kalau di harga sekarang juga belum tidak terlalu istilahnya mahal ya, masih di bawah harga wajar untuk harga sekarang. Cuman kalau di harga 300 400 ya memang udah over gitu, harganya udah over value gitu. Makanya kalau diturunin ke harga wajarnya atau di bawah harga wajarnya dikit nggak jadi masalah, karena si CEM ini emang fundamentalnya baik ya, dia bagi independen juga gitu kan. Nah untuk bandar ternyata emang si Poren ini ngambil terus dari sini ya, dari area 11 Juni itu siapa yang ngambil? 11 Juni 11. Nah dari 11 Juni itu si Poren itu ngambil. Lihat nih si ZP kan bagus nih, kalau Poren itu bagus, si ZP bagus ya. Ada CC, YU nih, BB yang sini sebagai underdog nih di sini ya. Dia emang luar biasa, cuma mengalirnya sedikit, cuma yang paling banyak itu si ZV ya. Si ZV sama si PD sama si CC. PD juga kan ini broker lokal. Jadi Poren KW ini ya, Poren KW. BB juga sebenarnya Poren KW gitu kan. Artinya lokal menyaru jadi broker asing gitu ya. Kita lihat tanggal 2, tanggal 4 ini mah, tanggal 2 ya. Untuk penurunan hari ini kita jangan ke Poren dulu, kita ke domestik. Ada Beki, CP, KI, RS, RB, RG. Ini ya Beki emang luar biasa ya. Beki emang dia emang suka apa namanya yang ngebandarin ya Beki ya. Cuman sekarang Beki keluar lebih banyak urusan kali ya, atau emang sebagai apa namanya, sebagai orang yang bandar ini harus turunin dulu, kalau enggak udah mau naik juga udah kemahalan gitu kan. Di sini ada Beki ya, si SH, ada si Ajet yang nampung ya. Teman-teman kita juga banyak yang nampung, cuman kalau kita gross kan, di sini terdeteksi ada si MG ya. Tapi tetap yang ngebuang secara signifikan emang si Beki ya. Beki ATKI ini ngebuang. Tapi si SI ini nampung. Artinya udah ada yang nampung ini kan teman-teman. Kalau yang retail kan ini juga retail, cuman ini bisa nampung ya luar biasa gitu kan. Barang dari si LQ sebagian ditampung sama si SA sama si Ajet gitu kan. Apakah mereka menangkap pisau jatuh? Kalau menurut saya sih ini bukan menangkap pisau jatuh ya, kalau si SA sama si Ajet mah ya. Sepertinya dia emang sengaja nampung gitu ya. Karena mungkin si Becky lagi butuh duit. Terus apa lagi namanya? Sebentar ya. Nah kalau lihat dari bid offernya kan ini kemarin tipis ya, mungkin ya mereka butuh orang yang nampung gitu kan. Kalau nggak ada yang nampung ya bagaimana bisa jualannya gitu. Kalau sama retail kemarin nahan berapa sih retail gitu kan. Makanya ini dibablasin, mumpung ada yang bayar yang mau beli ya langsung aja dihajar gitu kan. Tapi untuk kenaikan yang penurunan yang sekarang itu sama persis seperti kenaikan yang penurunan yang di sini ya. Nah, dia ada yang nampung nih Poren ya. Jadi si Poren nampung, tenang aja ya. Walaupun jatuh tenang aja, cuman ya kalau kalian punya harga di atas 287 atau 289 ya mungkin agak kemahalan dikit, tapi tidak mengurangi untuk pembagian dividennya kan, tapi tetap aja ya. Cuma hati-hati aja karena teman-teman saya pikir kalau ke area 19293 itu lebih baik lagi untuk menutup gapnya ya. Ya mungkin nanti pelan-pelan menuju ke harga wajarnya gitu kan, atau enggak menuju harga candlenya. Harga candle saya di sini tidak melihat ya. Saya pikir di sini saya tidak melihat harga candle di area sini ya. Ya kalau dia emang ke bawahin ya nanti dimain di harga pair itu lebih baik lagi ya. Biar ketahuan lah gitu ya bahwa memang harganya di sini bukan di atas dikit, karena kalau di atas dikit kan dia udah melebihi harga wajarnya ya. Sebenarnya kagak ngelihat ada si kepala merah di sini, ini bukan ini nih. Di sini juga, di sini doang nih adanya. Juga udah tertutup di sini. Paling waduh Kak, untuk harga candle saya tidak bisa nentukan nih, Bro. Nggak kelihatan banget di sini, nggak ada. Ya, untuk area sini. Coba untuk area sini ada nggak? Nggak ada juga, Bro. Ya, jadi hati-hati aja. Nanti mungkin kalau ada perkembangan nanti saya coba update lagi ya. Soalnya ini karena DPD kemarin DPD netepnya sedikit ya, akhirnya ya digejlotin lagi ke bawah ya.
Saya bilang kalau emang ke 193 itu lebih bagus lagi, dan teman-teman yang punya istilahnya pingin barang di bawah ya bisa diambil, terus yang pingin nambah muatan bisa nambah muatan ya. Tunggu dulu konfirmasi, karena si Polen aja terus ngambil kok ya, dari bulan apa tadi tuh, dari bulan April baru ngambil terus ya. Di sini juga terlihat jelas tinggi banget, artinya si Polen mau barangnya gitu aja ya. Karena ini bid dan opernya tipis. Oke, segitu aja teman-teman ya, mudah-mudahan di emiten CEM ini membantu teman-teman, dan terima kasih sekali lagi yang sudah berkomentar, dan mohon maaf apabila yang belum dibahas ya, nanti saya coba bahas. Oke, segitu aja teman-teman, ciao ya.